Dia datangin ibunya buat ngasih tahu siapa yang udah ngebunuh dia. Hey you guys, di video kali ini agak bingung nih. Ini warta nyata apa cari-cari misteri? Daripada bingung, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi guys, ada seorang perempuan namanya Elva Zona Hester, atau yang biasa dipanggil Zona. Usianya saat itu 23 tahun. Zona pergi ke kota untuk suatu tugas gitu. Dan di Oktober 1896, Zona ketemu nih sama laki-laki. Namanya Eramus Tribling Trotsu, yang usianya itu 37 tahun. Si Eramus itu tuh kerja kayak ahli besi gitu guys. Di situ mereka kenal, deket, sampai akhirnya mereka berdua ini menikah. Tapi padahal ya, ibunya si Zona nih kurang srek nih sama si Eramus. Gak suka gitu dia sama Eramus. Tapi tetap aja, namanya udah jatuh cinta, akhirnya si Zona sama Eramus tetap nikah. Setelah nikah, Zona sama Eramus tinggal bareng di satu rumah yang lokasinya ini gak jauh dari tempat kerjanya si Eramus, toko besi gitu. Baru 3 bulan menikah nih ya, di tanggal 23 Januari 1897. Adalah nih tetangga mereka, anak laki-laki gitu. Namanya Andy Jones. Tulisannya Andy Jones. Tapi kalau Jones tuh kesannya kasian banget dia. Yang waktu itu tuh usianya masih 11 tahun. Datanglah nih si Andy ke rumahnya si Zona. Pas Andy masuk nih, Andy ini ngeliat si Zona udah kegeletak di bawah tangga. Dan di situ posisinya katanya Zona itu udah gak nafas guys. Andy panik banget kan tuh ngeliat itu kan. Akhirnya dia pergi ke ibunya. Dia ngabarin kalau Zona tuh kegeletak tuh di bawah tangga dan udah gak bernafas. Habis itu dia pergi nih ke toko besinya Eramus buat ngabarin suaminya tuh si Eramus. Nah ibunya Andy ini nelpon dokter buat datang ke situ lah ya. Namanya Dokter Knapp. Pas Eramus ini udah dikabarin nih sama si Andy, Eramus langsung pulang ke rumah. Gak lama dari itu, Dokter Knapp itu juga nyampe nih di rumahnya Zona. Tapi pas Dokter Knapp ini nyampe, posisinya Zona ini bukan masih di bawah tangga gitu, udah enggak guys. Udah dipindahin sama si Eramus ke kamarnya. Udah rapih di atas kasur, udah digantiin baju. Pakai gaun gitu, yang leher tinggi gitu kayak turtleneck gitu guys. Jadi lehernya ketutup. Di situ Dokter Knapp yang ngecek lah ya. Ini Zona kenapa, masih hidup atau enggak gitu kan. Terus Dokter Knapp ini mau ngecek lebih lanjut nih kan. Tapi pas mau ngecek yang lain, terutama di bagian leher, ini si Eramus langsung jangan. Kayak nggak dibolehin gitu sama suaminya. Nah orang suaminya nggak ngebolehin, Dokter Knapp ya bisa apa gitu kan. Kayak okay. Sebenarnya banyak nih dugaan-dugaan kenapa si Zona ini bisa meninggoy gitu guys. Ada yang bilang katanya si Zona ini lagi hamil, terus dia jatuh dari tangga. Ada yang bilang juga kalau dia ini serangan jantung, gitu-gitulah. Sampai akhirnya Zona ini dimakamin kebesokan harinya, di tanggal 24 Januari berarti. Di pemakaman lokal, pemakaman Methodist Couple Soul. Ibunya Zona yang namanya Mary Jane, tiba-tiba ibunya ini datang ke kantor jaksa Alfred Preston. Dia katanya mau ngasih pernyataan. Sebenarnya ibunya Zona ini agak ragu sih mau datang ke kantor jaksa ini. Tapi ada suatu hal nih yang ngebikin dia kayak, udah deh gue ke kantor jaksa aja nih. Karena ada sesuatu yang janggal dan terjadi berkali-kali gitu. Dimana katanya ibunya Zona ini didatengin sama anaknya. Jadi ibunya Zona didatengin sama sosok Zona. Jadi Zonanya ini udah dalam bentuk hantu gitu guys. Yang pertama, di hari pas Zona itu meninggoy, ibunya Zona ini bilang katanya Zona datangin dia cerita katanya suaminya ini marah banget karena si Zona ini gak masak daging buat makan malam itu dengan enak gitu. Jadi masakannya gak enak. Suaminya marah banget sampai Zona ini diserangnya tuh katanya sampai dicekik gitu guys, sampai akhirnya Zona ini kehilangan nyawa di situ. Cuma ibunya masih mikir kayak, ini mungkin ya kepala gua doang gitu ya, isi haluan gua doang gitu. Tapi ibunya Zona ini bilang nih, kalau si Zona ini datangin dia udah 4 hari berturut-turut, kayak berkali-kali. Karena ngerasa ada yang janggal juga ya sebagai seorang ibu gitu kan. Di situ ibunya Zona ini minta tolong lah ke pihak berwajib buat dibuka lagi kasusnya. Dicek lagi tuh si Eramus, kayaknya mencurigakan dia tuh. Nih apa jangan-jangan ibunya Zona aja nih yang emang dari awal kan gak srek gitu kan sama si Eramus. Awalnya pihak berwajib ya juga kayak ragu juga ya, soalnya kan ini kan berbau mistis.
Sampai akhirnya dokter Knep itu juga ngasih keterangan kalau pas dia ngecek pertama kali si Zona, itu emang di beberapa bagian tubuhnya Zona itu lebam-lebam, kayak ada lebam-lebam gitu. Terus juga pas dia mau ngecek lebih lanjut kondisi jenazahnya Zona, itu suaminya mencurigakan gitu gerak-geriknya kayak yang tadi kan, gak dibolehin buat ngecek lebih lanjut. Dan ada pengakuan juga nih dari warga sekitar yang datang nih pas Zona meninggoy ini, yang katanya si Erasmus ini nggak ngebolehin siapapun buat ngedeketin peti matinya Zona. Dan di situ ada yang sempat lihat nih, katanya jenazahnya Zona di sebagian kepalanya itu kayak ditutupin pakai bantal. Kayak aneh banget nih, ada apa? Karena ternyata banyak ya nih kejanggalannya. Akhirnya kuburannya Zona ini digali lagi buat dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan pas diotopsi, bener aja guys, badannya Zona ini banyak memar-memar, lebam-lebam gitu. Dan ternyata lehernya Zona itu patah. Dengan ciri-ciri tenggorokannya itu tuh hancur. Dimana itu katanya tanda kalau ini tuh habis dicekek gitu. Di situ langsung lah si Erasmus ini akhirnya ditangkap. Terus diadili nih. Di hari ke-6 pengadilan, si Erasmus ini tetap nggak ngakuin apa yang udah dia lakuin ke istrinya. Sampai ricuh gitulah katanya pas itu. Tapi akhirnya ya ketahuan juga nih, Erasmus dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dan dikirim ke penjara Moundsville. Itu padahal si Erasmus sebelumnya katanya udah dihukum metong guys. Tapi nggak jadilah pokoknya setelah diskusi panjang. Sampai akhirnya ya berita ini viral di mana-mana. Ya karena kasus ini tuh jatuhnya kayak dipecahkan sama korban dari pembunuhan itu sendiri. Gil sih ya. Yang kedua, ini ada ceritanya Teresita Basa. Teresita Basa adalah perempuan berkebangsaan Filipina. Dan dia tinggal di Chicago. Tinggallah si Teresita Basa ini di sebuah apartemen sendirian. Si Teresita Basa ini itu tuh kerja jadi terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater. Teresita tuh emang terkenal pendiam, tapi ya dia bisa diandelin gitu di pekerjaannya. Iya, Teresita ini nggak neko-neko lah orangnya, lurus-lurus aja, nggak punya musuh, jadi ya udah gitu, normal people. Di malam tanggal 21 Februari 1977, tetangganya Teresita Basa yang tinggal di apartemen yang sama nih, yang tinggalnya tuh paling pojok, itu hubungin petugas kebersihan apartemennya karena katanya tetangganya nih nyium ada bau asap, tapi dia nggak bisa nemuin nih bau asapnya tuh dari mana. Pas petugas kebersihannya datang nih buat ngecek gitu, benar petugas kebersihannya juga nyium, iya ya ada bau asap, tapi di mana ya sumber apinya? Karena takut juga nih, akhirnya petugas kebersihan gedung itu ngehubungin pemadam kebakaran. Karena di situ katanya baunya tuh udah nyengat banget, asap banget gitulah. Tapi nggak tahu nih apinya ada di sebelah mana. Karena emang udah ngebul juga nih asapnya ya. Orang-orang yang ada di gedung itu tuh akhirnya dievakuasi. Pas pemadam kebakaran nyampe, bener aja ditemuin nih sumber apinya tuh ada di mana. Ternyata ada di apartemennya Teresita. Udah tuh akhirnya dipadamin lah nih apinya. Setelah apinya padam, pemadam kebakaran ini nemuin ada jasad perempuan yang kondisinya udah hangus terbakar. Dan ya diketahui kalau itu Teresita Basa. Di situ ya jasad Teresita dievakuasi dan diotopsi. Dan hasil otopsinya ini katanya ada kejanggalan guys. Dimana katanya kemungkinan nih si Teresita Basa ini udah meninggoy sebelum kebakar. Dan kemungkinan si Teresita ini dibun-bun guys. Dan kebakaran yang terjadi ini tuh kayak upaya dari pelaku buat nutupin kejahatannya. Penyidik ini bilang kalau kemungkinannya si Teresita Basa ini dibun-bun, ditusuk di area jantung. Habis si Teresita ini udah gak bernyawa, dia ditelanjangin, bajunya ditaruh di atas badannya dia, terus badannya ditumpuk lagi nih pakai kasur. Habis itu dibakar. Tapi karena kondisi apartemennya Teresita ini udah angus, jadi susah nih buat nyari petunjuknya. Tapi ada lah nih satu petunjuk yang dipegang sama polisi. Jadi polisi ini nemuin kertas kayak memo gitu yang ada tulisan belikan tiket teater untuk AS. AS di situ cari tahu lah tuh sama pihak polisi. Siapa nih AS? Sebenarnya agak aneh juga ya guys. Dimana apartemennya ini angus kebakar tapi ada satu kertas nih yang gak kebakar dan bisa dijadiin barang bukti buat polisi. Beberapa minggu setelahnya banyak lah nih orang-orang terdekat Teresita yang diinterogasi sama pihak polisi. Rekan kerja, teman-teman, keluarga. Tapi dari hasil interogasi, polisi ini gak nemuin petunjuk lebih lanjut guys. Jadi buntu. Setengah tahun setelah kejadian, ada orang yang kerjanya itu satu tempat nih sama tempat kerjanya dulu si Teresita. Di rumah sakit Edgewater. Namanya Remy Chua. Nah si Remy Chua ini tiba-tiba datang nih ke kantor polisi.
Dia bilang kalau selama 6 bulan terakhir dia ini dimimpiin terus sama Teresita. Di mimpi itu katanya Teresita ini minta tolong ke Remy Chua buat ke kantor polisi dan ngasih tahu kebenaran dari kematiannya itu. Dan suaminya Remy Chua ini juga ngasih keterangan kalau katanya istrinya itu sering banget ngigo kalau tidur. Dan kalau ngigo itu suaranya tuh bukan suara si Remy Chua, jadi beda gitu. Pas ngigo nih, istrinya tuh sering ngaku kalau dia ini Teresita Basa. Dan dia nyeritain tentang laki-laki yang namanya Alan Sowery. Yang katanya Alan Sowery ini nih yang udah ngabisin dia. Di situ dia juga bilang kalau si Alan Sowery ini juga pekerja di rumah sakit Edgewater. Tapi pas Remy Chua ini udah bangun nih, ditanya lagi soal kayak, lu malam ngigo apaan sih? Remy Chua nih nggak inget apa-apa. Dia nggak inget apa-apa lah, pokoknya dia ngomong apa, dia ngapain semalam, dia ingetnya ya dia tidur gitu. Awalnya Remy Chua sama suami ini nggak mau nih lapor ke polisi. Ya takut nggak dipercaya lah ya. Soalnya ini kan berbau mistis gitu. Dan ya aneh juga, takutnya malah jadi bumerang gitu ke diri mereka. Tapi karena katanya gangguan ini makin ekstrim, makin ganggu aktivitas mereka sehari-hari, dan katanya Remy Chua ini tuh katanya sampai sering banget kesurupan. Akhirnya ya udah deh, mereka mutusin buat udah deh kita ke polisi aja deh. Kita buat laporan aja. Mau dipercaya nggak dipercaya urusan nanti. Dan di situ Remy Chua sama suaminya ini bisa ngasih keterangan nih. Katanya pas si Remy Chua ini kesurupan Teresita Basa, Teresita Basa ini bilang kalau si Alan Sowery ini itu nyuri perhiasannya dia, dan perhiasannya dikasih ke pacarnya si Alan Sowery. Awalnya polisi juga nggak bisa langsung percaya ya, tapi nggak bisa dipungkiri juga nih kalau polisi jadi curiga juga nih sama nih orang. Karena kan bukti satu-satunya yang dipegang polisi ini kan yang AS itu kan, yang ada di memo itu. Nah AS Alan Sowery match nih. Akhirnya si Alan ditangkap lah untuk diinterogasi. Dan di situ siapa sangka guys, si Alan ini pas diinterogasi dia langsung ngaku. Dia bilang kalau emang bener waktu itu dia ke apartemennya si Teresita Basa buat benerin TV katanya. Di situ pacarnya Alan juga ditelepon nih buat make sure soal perhiasan itu. Dan bener aja guys, pacar si Alan ini ngaku, dia bilang kalau emang iya sih si Alan sempat ngasih perhiasan. Akhirnya perhiasan itu disita nih sama pihak berwajib. Perhiasan itu dibawa ke kerabat terdekatnya si Teresita Basa untuk dikonfirmasi ini benar nggak punya si Teresita Basa gitu. Dan ternyata benar, itu perhiasan tuh punya Teresita. Dari pengakuannya si Alan nih, dia bilang kalau itu tuh bukan pertama kalinya si Alan ini ke apartemennya Teresita. Sebelumnya dia pernah juga nih ke sana. Dan katanya dia emang udah punya rencana buat balik lagi ke apartemennya Teresita, buat nyuri barang-barangnya Teresita, termasuk rencana ngebun-bun sama ngebakar itu udah direncanain ternyata. Ya udah, akhirnya si Alan ini diadili. Walaupun dia udah ngaku tuh kan kemarin kayak gitu ya, tapi pas di pengadilan dia tetap membela diri gitu. Dia bilang kalau dia nggak bersalah. Gimana ceritanya? Walau akhirnya ya tetap aja ya dia diketahui bersalah lah pokoknya. Dan akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Tapi setelah 4 tahun dia dibebaskan bersyarat guys. Bisa gitu ya guys ya. Tapi ya itulah, sedalam-dalamnya bangkai dikubur pasti akan tercium juga. Segitu dulu guys video kali ini. Buat kalian yang mau request nih buat aku bawain cerita apa, boleh tulis di komen. Jangan lupa juga buat like dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video seru aku selanjutnya. See you the next video. Bye-bye.